Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kemauan tentunya untuk masih istiqomah mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini beriringan dengan itu mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun semoga selalu tercurah limpahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pembahasan hadis ke-18 yaitu tentang bertakwa dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisi hasan wa fi ba'di nusahi hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan sanadnya dari Abi Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar, Pak? Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam kelima, dan salah satu termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nama lengkap Abu Dzar ini adalah Jundub bin Junadah. Kalau kita pernah mendengar, oh, Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Atau kunyah itu nama panggilannya, nama pocon, nama panggilan, yaitu Abu Dzar. Kalau nama Nuruddin kepanjangan Toswe Udin atau sebagai Pak Nur, itu. Jadi kunyah namanya. Kunyahnya adalah Abu Dzar. Sukunya dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini, Pak, itu terkenal sebagai kelompok kampung yang kriminal. Kampung kriminal ini, Pak. Itu sangat kriminal. Dan nanti di kisahnya itu, kalau mau ke Syam, orang-orang Mekah berdagang itu mesti melewati Al-Ghifar, dan itu ada pajaknya mereka. Jadi semacam apa kita? Japrem. Japrem. Nah, Abu Dzar ini, Pak, perawakannya itu ya sesuai dengan reputasi kampungnya. Besar, ya kan? Jangkung, badag, tegas, hidung. Itu aslina. Pami urang kumaha? Ponok, lemah, letoy, hidung, peot, butut, hirup deh. Orang gitu. Jadi sesuai dengan perawakan, sesuai dengan reputasi kampung. Perawakannya tinggi, besar, hitam.
serem. Dan termasuk ke dalam tadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang kelima. Abu Dzar itu orang kelima yang masuk Islam. Nah, awal mencari kebenaran Abu Dzar ini, Pak, di tengah kelompok para bandit gitu, para kriminal ini muncul hidayah bahwa beliau itu tumbuh di padang pasir yang gersang. Kemudian yang juga luas di Ghifar itu memang padang pasir. Ini ada seorang laki-laki di tengah kriminal itu muncul hidayah mencari kebenaran. Apakah seperti ini kehidupan itu? Dan ini menjadi alasan kenapa kita tidak boleh mudah menyalahkan atau mudah membid'ahkan, mudah mengkafir-kafirkan. Kenapa? Boleh jadi orang yang kita lihat bolokot ku dosa gitu, Pak. Lantas kemudian boleh jadi muncul hidayah dalam hatinya, lalu kemudian bertobat, meninggal. Husnul khotimah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di hadis arba'in yang keempat. Apal kena itu, Pak? Wah, liar. Remeng-remeng, iman teremeng-remeng acan leungit, Pak. Kemudian hadis arba'in yang keempat itu berbicara pertama tentang penciptaan manusia. Ya, riwayatnya dari pernah masih ingat? Blank deh. Hadis arba'in yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu mim batni ummihi arba'ina yauman nutfah, bahwa kita ini di perut ibu kita itu 40 hari, itu mulainya dari situ. 40 hari itu. 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani, mohon maaf. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dalik, menjadi segumpal darah itu 40 hari juga. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian 40 hari juga dalam bentuk mudghah, dari kata madago, sekumpul, segumpal, sakepel, memadago gitu. Jadi segumpal daging. 40 hari juga. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. 40 tambah 40 tambah 40, jumlah 120. Kalau dibulankan jadi kurang lebih 4 bulanan. Ya, ini yang biasa kita lakukan. Ada apa? Doa bersama. Summa yursalu ilaihil malak fayangfuhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat yang fayangfuhu, yang meniupkan ruh. Nah, situ kan? Maka kemudian dia menjadi hidup. Muncul pertanyaan Pak Aldi. Nah, apakah ruh itu masuknya ke jantung atau mana, Pak? Tuh kan? Kita kan punya ruh nih. Oh, ruh itu ada di mana, coba? Tahu dari mana seluruh badan? Emang tahu dari mana seluruh badan, coba? Ya kan? Ada yang menyebutkan begini, begitu, di sini, di situ. Itu rahasia Allah tuh. Ruh taruh di mana? Kadang-kadang orang kan bicara dalam hati. Hati itu di mana itu? Itu sebetulnya ruh, Pak, hati-hati itu. Kita bicara, oh seperti di hati. Sebetulnya bukan bicara di kolbu, kita sedang bicara ke ruh itu. Yang kita punya ruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh melalui malaikat ruh yang dikirimkan, itu bertanya tentang 4 hal. Nah, bikatbi rizqihi, yaitu menetapkan rizkinya, kemudian wa ajalihi, dan ajalnya kapan, kemudian wa amalihi, amalnya apa saja yang dikerjakan di dunia, kemudian wa syaqiyun wa sa'id au sa'idun, apakah kehidupannya ini su'ul khotimah atau husnul khotimah, sudah ditetapkan. Kemudian kata Nabi ini sebelum memulai berikutnya, kalimat berikutnya, Nabi bersumpah dulu. Kalau Nabi bersumpah berarti ini sesuatu hal yang luar biasa dan penekanannya lebih. Kata Nabi, "Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh." Maka aku bersumpah
demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Dimulai dari kata sumpah. Kata Nabi, inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, sesungguhnya nanti akan ada sebagian orang di setelah aku ini fayamalu bi'amali, beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga dia menyangka dia sedetik lagi, sebentar lagi akan masuk surga. Tetapi apa? Fayasbiku alaihil kitab, Allah telah menetapkan baginya berbeda. Ternyata dia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalam api neraka. Dan begitu sebaliknya. Ini yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi seseorang. Tidak boleh menghakimi seseorang. Boleh jadi kita yang sekarang ini banyak beramal soleh, tiba-tiba ada dorongan untuk melakukan maksiat, lalu meninggal. Dan ternyata akhir hidup kita su'ul khotimah. Tapi boleh jadi ada orang yang setiap hari bergerimang dosa, kemudian muncul dalam hatinya ada hidayah, lalu kemudian tobat nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya tobat, lalu kemudian meninggal. Siapa yang tahu? Pernah dengar kisah seorang mohon maaf, WTS yang memberi minum anjing? Masuk surga. Kenapa? Di akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian mengerjakan amal soleh, meninggal. Begitu Pak, jadi jangan mudah menghakimi. Boleh jadi di akhir hidupnya dia lebih baik dari kita. Maka tugas kita yang sekarang sudah berbuat baik, istiqomah dan berdoa husnul khotimah. Itu Pak, jadi dilembutkan hati kita, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menuduh orang lain, jangan mudah apalagi takbiri bid'ati, mudah-mudah mengkafirkan, mudah membid'ah, itu hati-hati. Nah itu, jadi Al-Ghifari ini dia tumbuh di lingkungan kriminal, tetapi hidayah datang kepadanya mencari kebenaran. Nah, Abu Dzar ini itu pribadi sebetulnya yang jujur Pak, yang jujur apa adanya, jiwanya bersih, makanya kebenaran ada. Jadi kalau kita pengen hidayah itu syaratnya dua. Satu, harus jujur. Dua, harus bersih jiwanya. Bersih jiwa ini condong kepada kebenaran maksudnya Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, condong kepada kebenaran, mudah itu dapat hidayah, mudah sekali. Nah kemudian satu hari Abu Dzar ini pernah mendengar seseorang yang mengaku nabi di Madinah. Jadi kampung Ghifar Pak, itu dengan Mekah jaraknya kurang lebih 200 sampai 250 kilo, antara Bandung Merak Rangkas, kurang lebih segituan itu Pak. Jadi pasnya buah Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi pondok. Jarak kurang lebih 200 sampai 250. Jadi kalau perjalanan Abu Dzar itu menghabiskan kurang lebih 4 sampai 7 hari. Lumayan Pak, cukup jauh itu. Jadi antara Mekah dengan Madinah, nah ini tengah-tengah nih Al-Ghifari, perkampungan Ghifar, tengah-tengah kurang lebih ya. Nah kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya mendengar ini ada seorang laki-laki di Mekah yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah kemudian dia menyuruh saudaranya namanya Unais. Unais, coba kamu ke Mekah, cari informasi ke saya, nanti kasih ke saya informasinya tentang namanya Muhammad. Katanya ini nabi di Mekah, coba kamu cari tahu betul atau tidak. Berangkatlah saudaranya ini yang bernama Unais. Begitu sampai di Mekah, ternyata betul. Wah rame Pak, viral pambiayan nama. Ayah jalmi namina Muhammad. Wah viral itu Pak di Mekah. Karena tiba-tiba mengatakan saya nabi, harus menyembah Allah bukan menyembah nenek moyang. Nah ini viral di Mekah. Begitu balik ke kampung Ghifar lagi ditanya, gimana? Apakah sudah dapat informasinya? Sudah. Coba ceritakan bagaimana informasinya. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu mengaku sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya sama
Abu Dzar ini. Apakah dia penyair? Jadi apa yang disampaikannya itu kan wahyu, ya kan, wahyu. Kemudian apakah dia ini penyair? Kata Unais, saya ini penyair. Tapi apa yang dia sampaikan ini bukan syair. Ini kalimat ini jauh lebih tinggi dari syair. Ini sepertinya bukan syair. Oh, begitu kata Abu Dzar. Apakah dia dukun? Kan dukun waktu itu banyak, Pak. Dukun waktu itu banyak. Kata Unais, aku ini kenal dukun-dukun. Tapi dukun itu nggak seperti ini. Dukun itu compang-camping, kamu pamit setiga ayeuna, kirang langkung gitu. Tapi ini bersih. Orangnya, tutur katanya baik, tidak pernah bohong. Nggak mungkin ini dukun. Nggak mungkin. Kata Abu Dzar, kalau begitu ini jangan-jangan benar gitu. Ini seorang nabi, jangan-jangan benar. Ya sudah, kalau begitu saya yang berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah tuh, Pak. Tuh, kalau kebenaran sudah sampai begitu. Apa saja didatangi. Sampai kemudian Abu Dzar di Mekah. Nah, ini kalau saya nanya Muhammad, jadi pada saat itu Pak, kalau orang bertanya Muhammad di Mekah, pasti urusannya terberes. Digebukan, dibaledogan gitu Pak. Karena dianggap murtad. Bagi orang Mekah pada saat itu, Muhammad itu murtad dan pengikutnya murtad gitu. Sama seperti kita sekarang, tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang keluar dari Islam, wah itu pasti kita sebut wah orang murtad, jangan-jangan nanya gereja gitu. Nah, dari sini kemudian Abu Dzar ini kira-kira kalau saya bertanya ke orang yang nanti kan punya perawakan besar, yang kecil aja lah, kalau misalnya berontak bisa di sikut bisa ditakol gitu kalau seandainya melawan. Akhirnya cari kira-kira di Mekah itu yang kurus, bapak-bapak lemah. Ayo di pinggiran kota, Pak. Ayo ditaruh. Bapak, bapak kami orang mah. Punten pada tumaros ya abi. Apal teh kanu namina Muhammad. Wah, begitu dengar ada yang nanya Muhammad langsung, woi penduduk Mekah, ada orang yang menanyakan Muhammad sing yang murtad. Jadi disebut Muhammad itu si yang murtad, Pak. Keluar dari ajaran agama nenek moyang. Oh, ada yang menanyakan si murtad. Begitu mendengar ada Nabi Muhammad, ada orang yang menanyakan Muhammad, maka langsung Pak, orang berkerumun, aya nu nyandak batu di baledogan. Sampai kemudian kata Al-Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifari ini, tubuh saya seperti batu bata, Pak. Merah semua. Merah kunaon nih, berem kunaon. Udarah di baledogan aya nuku batu, kami urang mah aya nuku beling gitu. Aya nuku papan, macam-macam. Sampai kemudian Abu Dzar ini pingsan. Pingsan Pak Abu Dzar. Begitu bangun Abu Dzar lapar ceritanya. Lapar. Cari makanan teu aya, da moal aya. Pasti moal dipasihan gitu kan. Da apaleun eta pencari Muhammad yang murtad, si murtad. Kemudian ada satu sumur, ternyata itu air Zam-Zam. Diminum air sumur itu, air Zam-Zam itu. Ternyata itu mengenyangkan. Tidak terasa ternyata sudah 30 hari beliau di situ, tapi tidak ditemukan tanda-tanda ini Nabi Muhammad di mana gitu. Tidak ditemukan. Sampai kemudian berdiri di depan Ka'bah, malam-malam nih Pak, di tengah puncak bulan purnama, beliau berdoa. Tapi entah berdoa ke siapa, pokoknya berharap aja gitu. Ingin dipertemukan dengan yang namanya Muhammad. Tapi satu waktu melihat ada dua orang perempuan yang sedang tawaf di depan Ka'bah itu. Sudah beres, tiba-tiba ada dua orang laki-laki muncul. Wah, dari sayup-sayup gelap itu muncul dua orang laki-laki. Dan ternyata itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Muncul dua orang di situ sedang tawaf. Nah ini sudah curiga nih, sudah curiga Abu Dzar ini. Beres tawaf ditanya, apakah Anda mengenal Muhammad? Wah, Nabi Muhammad mengatakan saya lah Muhammad itu. Wah, alhamdulillah. Ya, bersyukur dia itu. Dan waktu itu Pak sudah dikenal, Allah itu sudah dikenal. Makanya kalau orang Arab zaman jahiliyah itu kalau bersumpah pasti wallahi, Pak. Wallahi gitu, sudah mengenal mereka. Tetapi kata mereka, saya percaya adanya Allah, tetapi saya pakai perantara untuk sampai kepada Allah. Makanya itu ada Lata, Uzza. Itu mereka anggap sebagai perantara. Hati-hati. Kalau perantara ke Allah itu ya seperti mereka nanti. Hati-hati.
Nah kemudian pas begitu ditanya, sudah berapa hari kamu di sini? Sudah 30 hari. Sudah lama, 30 hari 30 malam. Kemudian ditanya oleh Nabi, terus kamu makan bagaimana? Saya pada saat mau makan, minum air zam-zam. Karena tidak ada yang memberi Pak, selama itu. Kata Nabi, begitulah air zam-zam, sesuai niat. Kalau diminum, niatnya untuk menghilangkan lapar, itu bisa hilang lapar, bisa kenyang, itu sesuai niat air zam-zam. Dan dia juga sebagai obat, kata Nabi. Oh begitu, kata Abu Zar. Pantesan 30 hari 30 malam itu tidak merasakan lapar setelah minum air itu. Sesuai itu. Dan kemudian kata Abu Bakar, ya sudah ya Rasul, kalau begitu izinkan saya menjamu orang ini. Sampai kemudian di rumah Abu Bakar ditanya segala macam, akhirnya beliau mengucap syahadat. Tidak ragu Pak. Pada saat melihat Nabi sudah tidak ragu, ini pasti benar Nabi, pasti benar. Gitu. Nah, singkat cerita, bahwa Abu Zar ini Pak terkenal orang yang tegas, tidak kompromi dengan kemungkaran. Makanya nanti di akhir kisah Abu Zar ini Pak itu diasingkan, seperti diasingkan atau disuruh terasing. Oleh siapa? Zaman Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Karena beliau ini pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu sudah melihat pejabat-pejabatnya sudah mulai mewah-mewahan. Mewah-mewahan. Sampai kemudian Abu Zar ini saking lantangnya Pak, ini bisa memicu pergolakan politik pada saat itu. Kita ingat bahwa pada saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu perpolitikan kaum muslimin bahaya setelah perpindahan itu, karena pada saat setelah Abu Bakar Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan itu masalah Pak. Perbaiatannya masalah, karena ada sebagian kelompok yang mengatakan yang paling berhak menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Tapi sebagian kelompok enggak, Utsman bin Affan yang paling layak. Nah ini dua kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok, terbagi dua kelompok besar Pak. Jadi pada saat dua kelompok besar ini, itu satu waktu percikan apinya bisa perang kaum muslimin, dan itu memang terjadi. Maka pada saat Utsman bin Affan ini menjabat, kemudian ternyata itu pejabat-pejabatnya mulai mewah-mewahan, mulai mengumpulkan harta perang yang dulu biasanya dibagikan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar bin Khattab. Pada saat di zaman Utsman mulai mengumpulkan harta Pak. Ini bahaya, kata Abu Zar. Dan ada satu kalimat yang terkenal di Abu Zar itu Pak, pada saat mereka mengatakan ke kaum muslimin pada saat itu. Apa kata Abu Zar ini? Beliau mengatakan, "Ajibtu, aku heran. Liman yamliku, kepada orang yang memiliki baitan wasi'an, rumah yang mewah, megah, sawah haluyah umpama. Wajaruhu ja'iun, tetapi tetangganya kelaparan." Oh, itu terkenal itu ucapan Abu Zar itu Pak. Betul ya? Jadi pami aya ayeuna nu bumina ageng gitu, gaduh anggur eta. Tapi aya tetangga anu kelaparan. Tetangga teh siapa? Kiri kanan. Aya teh Pak Imam kelaparan teh. Tetangga kelaparan. Jadi kata Abu Zar, aku ini heran, di zaman Nabi ini gak pernah ada yang kayak begini nih. Pejabat-pejabatnya pada hedon, wah mengumpul-umpulkan harta, rumah bagus. Bahasa Abu Zar mah baitan wasi'an. Baitan itu rumah, wasi'an itu luas. Artinya bisa rumah luas, rumah mewah, rumah megah itu. Pengertiannya begitu. Wajaruhu ja'iun, tetapi tetangganya ini kelaparan. Heran. Baru ada di zaman ini, kata Abu Zar. Karena kritikannya yang pedas ke pemerintah, ke para pejabat itu, maka kemudian beliau diasingkan. Bukan karena benci Utsman bin Affan, enggak. Tetapi pada saat itu pergolakan politik luar biasa. Kalau ini dibiarkan, akan memicu pergolakan di masyarakat untuk membuat pemberontakan. Makanya kata Utsman bin Affan, ya sudahlah, nanti kamu pergi saja ke satu tempat, tetapi secara nafkah dinafkahi oleh negara, tidak ada masalah. Akhirnya mau Pak Abu Zar ini. Sampai kemudian Abu Zar ini meninggal di padang pasir sendirian. Itu sesuai dengan sabda Nabi. Abu Zar ini akan hidup sendirian, kemudian akan meninggal juga sendirian.
sunyi, dalam keadaan sunyi. Dan Abu Dzar mau itu karena beliau sudah menyaksikan sedemikian rupa kemungkaran versi beliau. Makanya mereka tidak mau. Nah, Abu Dzar itu begitu, Pak. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Dzar ini, kadang-kadang kalau bicara tentang kebaikan itu kadang-kadang kita mah lihat situasi dan kondisi ya. Tapi ternyata Abu Dzar mah enggak. Kalau itu memang kata beliau, keyakinan beliau itu benar, diperjuangkan sama beliau. Dia mengatakan begini, Pak, dalam kaulnya. Idza ra'aital alima yaksiru dukhula ala sultan fattahimhu fid dinihi. Apabila ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai yang mendekati penguasa, maka harus dicurigai ilmunya. Kenapa demikian? Satu, apakah ia mendekati penguasa itu untuk menasehatinya dengan ikhlas, atau ingin mengincar jabatan, atau ingin mengincar sumbangan? Punten ya. Dan memang itu begitu. Kemudian apakah mendekati penguasa itu masih tegas terhadap kebenaran, atau bengkok sesuai kepentingan politik? Jangan-jangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan pesanan. Jangan-jangan begitu. Itu kata Imam Sufyan As-Tsauri. Kemudian apakah masih menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau justru mendiamkan kebatilan? Ayo itu masuk ke pemerintahan, woi haram. Tidak boleh. Pemerintahan togut umpama. Begitu di pasihan jabatan. Dalilnya itu ada. Wah, dalilnya teh pokoknya mengarah menjurus ke membolehkan. Apakah begitu? Makanya kata Imam Sufyan As-Tsauri, idza ra'aital alima yaksiru dukhula ala sultan fattahimhu fid dinihi. Patut dicurigai seorang alim ulama yang terus mendekati penguasa. Hati-hati. Hati-hati. Paham sampai sini, Pak? Jadi Abu Dzar ini kisah hidupnya begitu. Jadi luar biasa. Bernama lengkap Jundub bin Junadah, namanya Jundub. Kami ayah nu bade masihan incu namian Jundub. Tapi tak iyanya, lumrahnya. Lumrah. Tekeren. Mirip ke Junub. Emutna karena Junub, payamin sanes Jundub. Jundub bin Junadah. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh dua orang ini, Jundub bin Junadah, Abu Dzar dengan Mu'ad bin Jabal? Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kenapa Nabi mengatakan ini, Pak? Karena ada di antara kita yang bertakwanya cuman di masjid saja. Ada bertakwanya cuman di tempat lingkungan orang-orang soleh saja. Begitu di kantor liar, korupsi. Waktu takwanya cuman ada di masjid. Tidak dibawa ke kehidupan. Padahal kata Allah di hadis Arba'in yang ke-17, innallaha katabal ihsana min kulli syai' ala kulli syai'. Jadi berbuat baik itu di segala hal, di segala tempat, di situasi dan kondisi yang apapun, berbuat baik, bertakwa itu. Tetapi ya sudah, sholat mah sholat akhirnya kan. Ini yang menyebabkan sholat itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Sholatnya baiknya cuma di masjid. Tidak dibawa ke kehidupan sehari-hari, Pak. Maka yang sudah mengaji hadis Arba'in ini, bawa kebaikan itu kemanapun kita pergi dan di situasi apapun. Tong misalkan begitu di pasihan Beunghar, di pasihan Balangsak, sholat. Begitu di pasihan Beunghar, hilang. Dan itu dijelaskan, Pak, dijelaskan di Al-Quran, di surat Az-Zumar ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masal insan, apabila seorang manusia ditimpakan, apa yang ditimpakan kepada manusia? Durun, bencana, musibah, kasusah, durun. Da'a rabbahu, dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, kieu teuing hirup abdi teh. Da'a rabbahu, muniban ilahi, kembali kepada jalan Allah.
anu tadina tarajen ka masjid, anu tadina tara ngaos ieu mah. Anu tadina tara berjamaah, anu tadina tara salat tahajud, wah kaceurik salat tahajud ya Allah Gusti, kieu teh hirup. Gitu. Berdoa luar biasa itu. Ningali cicilan bumi teh Masya Allah, ningali expander can dibayar, ningali anak lehoan, ningali pamajikan ambekan, ningali bujur bisulan, ningali biwir sariawan, ningali cepil cahian, daya congyan. Siga gitu, asa rudet hirup teh Pak. Maka bahasa Al-Quran mah muniban ilai, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya doa. Tulus pami urang gaduh masalah teh Pak. Ieu kunaon tanah di orai tapi teh laku wae. Insyaallah. Kunaon ya saur Pak. Padahal matos aya jalmi sabaraha kali tapi teuing itu janten deui naon masalahna teh. Itu. Ceurik nyuhunkeun ka Allah teh. Muniban ilahi bahasa Al-Quran mah Pak. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali itu. Kemudian apa kata Allah? Summa idza khawwalahu ni'matan minhu. Tetapi bagaimana kalau sudah aku berikan nikmat kepadanya, dikabulkan doanya, diberikan kemegahan, diberikan uangnya sesuai dengan apa yang dia minta. Apakah dia akan tetap beribadah? Ternyata nasian makana yada'u ilaihi min qablu. Lupa bahwa dia dulu pernah berdoa. Hilaf Pak, pokoknya bahwa dulu dia pernah berdoa meminta untuk diberikan harta yang banyak. Lupa. Pohok ke ibadah deh Pak. Kemudian apa kata Allah? Yang paling parah Pak, wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Yang paling parah kalau sudah diberikan harta lalu kemudian mengajak orang lain bermaksiat. Nah, Pak RW itu aja tuh. Pak RT lah, Pak RT Pak Yamin. Kenging bonus di kantor teh Pak. Wah, ayo 100 juta pasian bonus. Saur Pak Yamin, ieu sigana ieu. Meser cap orang tua cager. Meser cap orang tua Pak. Begitu dipeser 3 botol umpama atuh. Da terseru pami nyalira mabok kan. Akhirnya dipanggil sadana Pak Juhri, pada KM ditelepon. Pada KM. Pak Juhri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Juhri, kadieu, bade naon, mabok. Oke, Pak Juhri teh kan, dokap. Mabok syariah. Mabok syariah. Pas begitu ningali duaan, data seru ya duaan hungkul urang teh. Diteleponan sadayana RT. Termasuk Pak RW ditelepon. Pak RW, Pak RT sadayana kumpul di Bumi Abdi. Bade aya naon? Pokona mah kadieu we ningali cap orang tua. Pak RT entos, Pak DKM entos, sigan aya nu kurang itu. Abi mah ke terakhir Pak. Pak Haji heula. Assalamualaikum Pak Haji. Abdi gaduh ieu di dieu naon kitu, pokona mah ka dieu. Bade naon? Mabok. Wah. Panggil Pak Haji. Terakhir memang Abdi tadi dipanggil tuh. Ditelepon. Yang paling parah Pak, wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Aya jalmi nu kitu? Aya Pak. Begitu tos kenging bonus, tos kenging rezeki nu seueur, nu ngajak teh diajak teh kitu Pak, abo atau punten-punten ka diskotik. Aya nu kitu? Aya, dugem Pak. Apalan Pak Haji memang pelaku. Begitu Pak, memang begitu. Itu yang paling parah. Sudah diberikan rezeki kemudian mengajak kepada kemaksiatan. Tapi kata Allah apa? Di lanjutan ayatnya. Qul tamatta' bi rabbika qalila. Katakan kepada orang itu atau katakan kepada diri sendiri untuk mengomentari orang itu. Silahkan kamu di dalam kekufuran itu. Pahami Pak bahwa kekufuran di sini bisa berarti memang orang yang kafir beneran, kita sudah bahas ini, atau orang yang memang ditutup pintu hidayahnya. Jadi orang Islam tetapi ditutup pintu hidayah karena berasal dari kata kafaro. Kafaro itu menutup. Makanya ada bahasa cover buku. Isinya buku ditutup namanya cover. Bungkus. Ya. Itu kafaro. Jadi maknanya bikufrika qalila.
katakan kepada orang itu atau dalam hati untuk mengomentari orang itu, kata Allah, apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dia dapat saat ini, qalila, ya sebentar sajalah. Silahkan nikmati, kata kita, silahkan nikmati. Yang paling parah di akhir kalimat Allah mengatakan innaka min ashabin nar. Sesungguhnya dia itu adalah para penghuni neraka. Jadi hati-hati kalau kita berdoa dalam kondisi payah, rezeki sempit, itu hati-hati. Pada saat kita dikabulkan, kita masih tetap berdoa seperti itu enggak? Kita masih berdoa tulus enggak? Kita masih beribadah yang seperti itu enggak pada saat kita enggak punya? Hati-hati. Kemudian dijelaskan di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ini kita nih Pak. Fa'amma maka adapun insana manusia mabtalahu pada saat diberikan ujian, ni'mahu dengan kenikmatan, fa'akramahu dengan kemuliaan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata Allah sedang memuliakanku. Ini kita nih Pak, kita nih. Kalau diberikan harta, kekayaan, kemewahan, kemegahan, kita mengatakan, wah Allah sedang memuliakanku. Kita kan? Padahal kalimatnya diawali dari wa idza wa ammal insanu idza mabtalahu itu artinya ujian, Pak. Jadi kalimat ini di ayat 15 ini sebelum mengatakan kemuliaan dan kenikmatan, kalimat redaksinya dimulai dengan ujian. Paham nggak sampai sini, Pak? Jadi nikmat dan kemuliaan itu dimulai dari kata ujian. Makanya ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengatakan kalau diberikan kenikmatan, kemuliaan, terus kita mengatakan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian. Pahaminya ujian dulu. Supaya apa? Jangan-jangan harta yang kita punya tidak disedekahkan. Apalagi kalau kita sudah satu nisab tuh Pak, harus dijakati. Wajib itu. Hati-hati. Anak, istri, harta, ujian. Hati-hati itu. Amwaluhum, kemudian wa auladukum, ya, itu fitnah. Ujian bagi kita. Makanya di sini Allah mengatakan ittaqullaha haitsu makunta. Tapi mohon laras Pak Haji. Di khutbah itu ada rukunnya kan 5. Ya kan? Khutbah Jumat rukunnya 5. Cuma 5 wongkul. Hamdalah, alhamdulillah, sholawat, hamdulillah, sholawat, wasiat, baca Quran, baca ayat, doa. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu 2 tuh, rukun dapat, terus beres. Terus, wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu kan, berwasiat tuh, usikum, aku mewasiatkan kepada kalian, wabil khusus kepada diriku sendiri. Ittaqullah, nah itu kan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditutup dengan Allah maghfir lil mu'minin wal muslimat. Ini kedah apal 5 rukun khutbah. Hamdalah, sholawat, wasiat, ayat, kemudian doa. Pilih bagus Jumatan, terus pas dipayun naros ayat teh khotibna ayat teh ka DKM di masjid teh. Aduh kalarasan cenah ya Pak khotibna teh teu aya nuju teu damang. Oh, abdi siap. Gitu. Abdi siap ka payun. Udah gitu. Udah apal tadi. Begitu muroki beres azan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Entos we calik. Begitu kaduana Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenepi ka semenit Pak eta. Sah tapi eta. Sah. Itu aja sah. 5 rukun khutbah. Itu.
Biasa kan terus gaduh ijazah na ayeuna mah kan. Pelatihan geura da sakitu wungkul rukun nama. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian di surat Al-Fajr tadi ayat ke-16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqo. Tetapi apabila Allah memberikannya kesempitan rezeki, kemudian serat rezeki kita ya Pak, fayaqulu rabbi ahanan. Kita sering mengatakan Allah sedang menghinakan kita. Jadi pami orang kenging kemewahan, kemegahan, biasanya diri kita mengatakan kita sedang dimuliakan. Oh, orang teh sedang dicintai pangeran. Tapi begitu dalam keadaan susah, kita merasa kita hina, betul atau tidak? Betul. Padahal kata Allah di ayat yang lain di surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan siang malam, laki-laki perempuan, susah senang, lapang sempit, mati hidup, semuanya ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Berarti semua ujian itu sama saja. Makanya bagi orang yang beriman, dalam kondisi dia memiliki harta atau tidak memiliki harta, sama saja. Sama saja, beribadahnya sama saja. Karena itu bentuk keikhlasan. Maka salah satu dalam hadis Nabi yang lain dikatakan di akhirat nanti ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia dijanjikan surga. Apa di antaranya? Yang ketujuhnya adalah orang-orang yang dia menangis di dalam kesendiriannya, yaitu di sepertiga malamnya menangis karena dosa-dosanya. Itu salah satunya itu. Kenapa? Dia beribadah, mau dilihat orang mau tidak, dia tetap ibadah dengan maksimal. Mau dia kaya, mau dia susah, dia tetap beribadah maksimal. Itulah yang disebut dengan mukhlishina lahuddin. Itu. Jadi ittaqullaha haitsuma kunta ini penting, Pak. Penting sekali, penting. Supaya apa? Kalau orang sholat haitsuma kunta, dia beribadah sampai dimanapun dia beribadah, di kantornya, di tempat kerja, dimanapun, maka tidak akan pernah ada korupsi atau kecurangan-kecurangan. Ya, tidak akan pernah ada, Pak, kalau ini dipraktekkan. Makanya kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Kamu itu bertakwa jangan cuma di masjid saja, di segala tempat dan dalam kondisi apapun. Susah, senang, baik buruk, kita tetap beribadah maksimal. Itu satu kata Nabi. Kemudian wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, diikuti keburukan dengan kebaikan, tamhuha, untuk membersihkannya. Ini Pak, hadis ini untuk sesuatu perkara yang sebelumnya sudah kita kerjakan, bukan yang akan kita kerjakan. Jangan mengatakan, oh berarti kalau begitu kita bisa berbuat dosa, setelah itu kita sedekah. Wah, nggak bisa. Hadis ini pada saat itu orang-orang sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam mereka ada pada kondisi jahiliyah. Kalau pada saat mereka sudah pindah kepada Islam, sudah mendapatkan hidayah, banyak-banyaklah beribadah. Itu akan menghilangkan dosa-dosa di masa lalu. Itu. Jangan seperti kita sekarang, sudah berada dalam hidayah, isukan mereka dugem, nah, kali-kali ngerasaan, gitu kan. Setelah dugem sholat tahajud, itu nggak boleh, nggak bisa kalau seperti itu. Ini khusus untuk yang sudah dilewati. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah melaksanakan dulu atau sekarang kita pahami, oh dulu itu pernah kita melakukan dosa, kayaknya besar atau yang kecil juga banyak, ya sudah ikuti dengan amal baik. Ya sekarang penuhi saja ibadah kita lah, baik dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Allah sudah memberikan tuntunannya kepada Nabi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia sebaik-baiknya pergaulan. Maka hadis arba'in yang ke-18 ini dimulai sebelumnya dengan 3 kalimat dari Nabi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. 1. Ini untuk bergaul dengan manusia. Kalau seandainya tidak bisa berkata baik, maka diam. Itu kan, ini kan adab untuk bersosialisasi.
Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang bermanfaat, diam sajalah. Karena ada potensi pas saya sok kadang-kadang gitu, tekarawas kurang tuh. Kemudian kata Nabi, wa mangkana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kalau kamu mengatakan dirimu beriman, maka fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Dua tuh, diam atau berkata baik, muliakan tetangga. Dan yang terakhir, fal yukrim doifahu, muliakan tamu kalau ada yang bertamu kepadamu maksimal 3 hari. Begitu Pak. Jadi ini menjadi catatan bagi kita, seperti kita tertampar oleh hadis ini, kadang-kadang kita itu takwanya bertempat dan bersituasi, ya kan? Kalau di masjid taat sih gak nama, sadayana amalan di. Tetapi begitu di luar, bebas. Jadi harus kita pahami bahwa ketakwaan itu harusnya tidak bertempat dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kita tetap dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya di minggu depan barangkali ya. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.